warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, berdoa dulu ya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, jatuh. Oke, kita mulai untuk membuka satu persatu peruntungan untuk hari ini yang terkait dengan keberuntungan Anda. Yang pertama, Aquarius, The Empress, Permaisuri, Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi kesuburan, kemakmuran, keberkahan, kecintaan, dan hal-hal yang membawa keberuntungan dalam hidup Anda merupakan sesuatu yang luar biasa. Kayaknya Aquarius sering di belakangan dapat di Empress ya. Mungkin ada banyak hal yang menginspirasi Anda untuk terus berpacu dengan segala aktivitas untuk bisa mewujudkan impian besar Anda. Mungkin ada yang berkeinginan membahagiakan keluarga, bisa membelikan rumah, sawah, tanah, mobil, kendaraan, atau kesejahteraan lain yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya, ingin menyekolahkan adiknya, dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan semangat kehidupan untuk mencapai satu kemakmuran yang dimulai dari setiap harinya mengisi dengan aktivitas yang bermanfaat. Amin. Semoga apapun yang dikerjakan membawa berkah besar untuk Anda ya. Dan buat yang berpasangan, menempatkan dia dalam posisi yang terbaik akan membuat hubungan damai, tenang, tentram, dan diliputi cinta. Buat yang lajang, kalau saat ini merasa sedang enjoy dengan posisinya, dengan pekerjaannya, dengan prestasinya, lakukanlah dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan semangat ya. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya yang terpikir adalah sebuah proses hubungan mengarah kepada keseriusan untuk menjadi kandidat calon pendamping hidup. Mudah-mudahan lancar usahanya ya. Dan yang berikutnya adalah Pisces. Kita lihat As pedang, Ace of Swords, kemenangan di tangan, perjuangan dengan menggunakan kecerdasan, kemampuan berpikir, talenta, dan skill ya yang dimiliki membuat Anda merasa yakin apapun yang dilaksanakan, apapun yang dikerjakan akan melampaui target ya. Dan buat yang berpasangan, merebut hatinya, merebut simpatinya, menjadikan dia spesial, istimewa dalam hidup Anda, akan membuat Anda merasa mampu mengarahkan hubungan kepada situasi dan kondisi yang menyenangkan, membahagiakan, dan harus berjuang untuk bisa saling kompak ya, saling satu visi satu misi. Jadi hindarkan pertengkaran, salah sangka, curiga-curiga yang gak penting, hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran juga dihindarkan. Kalau yang sekarang lagi diam-diaman, coba lakukan pendekatan yang tepat sasaran sehingga hubungannya bisa mesra lagi, gairah lagi, cinta lagi. Biasanya kalau yang dua-duanya keras, ini susah sekali buat mencoba salah satu untuk bisa memaafkan dari sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Tapi buat Anda, kalau Pisces sih biasanya amat sangat mudah memaafkan dan meminta maaf. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada di dalam hubungan antara Pisces dengan pasangannya ya. Dan buat yang lajang, sedang bertempur mendapatkan kedudukan, posisi karir, usaha, bisnis, relasi yang sedang Anda usahakan untuk dimenangkan ya, posisinya, hasilnya, targetnya, apapun itu, semoga ini memberi gairah tersendiri. Udah Mbak, pokoknya fokus sama hidup, sama kerjaan. Urusan cinta-cinta ntar aja, belum nyangkut. Ya. Dan untuk yang lajang, yang sudah dalam proses pendekatan,
Anda amat sangat yakin akan bisa merebut hatinya, merebut perhatiannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana proses pendekatannya harus tepat sasaran ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. Coba kita lihat Aries. Queen of Pentacles. Sepertinya fokusnya Aries adalah mendapatkan sesuatu yang terkait secara finansial yang membuat kehidupan jadi tenang, stabil. Karena ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya money gitu ya. Kalau semua bisa teratasi, ujung-ujungnya juga uang Mbak Endang. Menyelesaikannya karena masalah itu terkait dengan kehidupan. Kehidupan butuh dihidupkan dengan uang. Aduh, ujung-ujungnya uang. Nggak harus dong ya. Yang penting semangat dulu, meningkatkan diri dulu, kemudian potensi apa yang bisa dikembangkan, hal apa yang ingin dikerjakan, bagaimana meningkatkan etos kerjanya, dan ini yang akan memicu langkah-langkah Anda menuju kepada sukses. Kalau karir Anda berjenjang naik, pasti diikuti pula dengan income yang diperoleh. Kalau usaha Anda berkembang dan meluaskan jaringan, pasti akan diikuti dengan peningkatan dari profit yang diperoleh gitu ya. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya keinginan Anda, ambisi Anda, semangat Anda itu terarah untuk mencapai keberhasilan demi keberhasilan ya. Dan buat yang berpasangan, ada banyak hal yang sedang didiskusikan dengan pasangan. Mungkin Anda ingin pergi ke satu tempat liburan dengan dia, membeli sesuatu, nabung dulu supaya bisa cukup uangnya. Ingin memperoleh sesuatu, belum cukup uangnya tapi kredit nggak apa-apalah. Yang penting kan bisa memiliki. Misalnya apa tuh Mbak Endang? Rumah, mobil ya. Jadi ada yang nabung untuk bisa memberikan DP-nya jauh lebih besar sehingga cicilannya kecil. Nah, itu berpikir cerdas namanya. Semoga usaha Anda dengan pasangan yang ingin bisa menggapai semua impian-impian terkait dengan kesejahteraan dapat terwujud ya. Tapi yang terpenting buat yang hanya ingin agar hubungan itu stabil, hindarkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Kemudian untuk yang lajang, saat ini sedang enjoy mengejar pundi-pundi yang memungkinkan membawa profit, membawa keuntungan, menambah nilai tabungan, maka saya akan lakukan hal itu Mbak Endang. Wah, boleh ya. Yang penting Anda tidak mengorbankan waktu istirahat ya, harus tetap dijaga kesehatannya. Jangan sampai gara-gara terlalu ambisi ingin bisa punya uang yang banyak melupakan haknya tubuh untuk istirahat, untuk makan, untuk minum gitu. Kalau kurang minum bisa berpotensi kena gagal ginjal. Jangan sampai ya, masa tahu-tahu waduh gitu. Soalnya ada kakak dari teman saya itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, harus cuci darah, mengalami gagal ginjal. Saya bilang jangan jarang minum, bukan jarang minum lagi, lupa minum. Nah, kalau menahun nggak jarang minum, makan udah nggak pakai minum, bagaimana memproses makanan tersebut bisa jauh lebih baik dan pencernaan tubuh tertolong? Enggak kan, malah kasihan kerja keras gitu, sehingga karena kekurangan tubuh sehingga terjadi pengentalan darah gitu. Pokoknya jadi ribet deh. Jangan sampai kita yang memberikan sumbang, bukan sumbang sih ya, yang memberikan faktor buruk dari tercetusnya penyakit-penyakit yang mempersulit kegiatan kita pada akhirnya malah rebah di rumah sakit jadinya. Jangan sampai ya. Tetap pikirkan bagaimana Anda bisa tetap sehat dan bisa tetap beraktivitas. Dan yang tadi saya bilang lajang yang sedang melakukan pendekatan, mudah-mudahan dengan peningkatan kualitas diri, dengan cara pendekatan yang menunjukkan potensi-potensi yang Anda miliki akan membuat seseorang tertarik, karena ada beberapa hal yang membuat Anda masuk dalam kualifikasinya ya. Yang berikutnya adalah Taurus, The Star. Wow, Taurus belakangan kartunya mayor terus kalau nggak salah ya. Bintang terang menunjukkan bahwa pikiran-pikiran cemerlang Anda bisa terrealisasi dalam bentuk usaha dan kerja yang sungguh-sungguh dan target-target yang melampaui dari apa yang diharapkan. Dan ini membawa kepuasan tersendiri sehingga orang-orang yang terikat dalam kerjasama, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan Anda, orang-orang yang berinteraksi dengan Anda merasa puas dan merasa yakin bahwa jika bekerja
bekerja dengan Anda akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, dan tentunya tidak akan pernah bosan untuk menerima tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi yang membawa kepada jalan menuju sukses ya. Dan untuk yang berpasangan, cinta dan kasih yang datang dari hati yang tulus dan cemerlang memancar dari hati yang lurus dan fokus dalam membina satu hubungan, ini akan membuat Anda sukses membina satu hubungan cinta ya. Karena kesuksesan sebuah hubungan itu dimulai dari niat baik, dimulai dari kejujuran, dimulai dari kesetiaan. Ini akan membuat Anda dan pasangan merasakan indahnya saling mencinta, indahnya saling menjaga, indahnya saling menyandarkan hati ya. Dan jangan sampai ada dusta di antara Anda dengan pasangan. Ini adalah simbol kejujuran, simbol spiritual ya. Kalau bintang ini dewa yang turun dari langit, ceritanya menuangkan susu ke danau, air ke tanah yang akhirnya akan menyatu di dalam muara danau itu dan mengelola menjadi satu kesuburan kemakmuran dalam kehidupan yang diliputi cinta. Dan bintang-bintang ini dalam sebuah mitos di dalam dunia tarot gitu ya, setiap bintangnya itu dihuni oleh para leluhur yang mengawasi kita agar hidup dalam jalan yang lurus, dalam kebaikan, dalam kecemerlangan, dalam cahaya kebaikan yang akan membuat hidup kita semakin hari semakin berkualitas ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda merasa karir sedang cemerlang, Anda mungkin bisa memanage-nya dengan baik dan membuktikan bahwa Anda best of the best gitu ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan juga merupakan peluang, karena potensi Anda besar sekali untuk bisa sukses dan lancar dalam pendekatannya asalkan tahu strateginya. Jangan sampai buang-buang waktu, buang tenaga, pikiran, tapi Anda nggak tahu bagaimana mencapai kepada sasaran target hati dari yang sedang dituju ya. Harus tenang, sabar sampai Anda yakin mampu menundukkan hatinya. Mudah-mudahan sukses, lancar pendekatannya. Dan yang berikutnya adalah Gemini, 5 pedang. Ini gambaran kekuatan pikiran Anda sedang bekerja keras bagaimana menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam waktu yang mepet gitu ya. Kok mepet? Anda seperti sedang mengerahkan energi yang dimiliki, potensi yang dimiliki, kecerdasan yang dimiliki untuk bisa menundukkan semua pekerjaan ya. Bisa juga kalau Anda sedang bermasalah dengan seseorang, Anda seperti ingin menundukkan lawannya. Sebetulnya tidak perlu ditundukkan, tapi Anda tunjukkan sikap yang elegan, sikap yang betul-betul dewasa, kemudian memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian sehingga orang yang Anda hadapi akan mengakui, bukan dikalahkan, tapi mengakui keunggulan yang Anda miliki dalam bekerja, dalam berbicara, dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab. Misalnya dia punya tugas sama dengan apa yang Anda kerjakan, dia akan mengakui bahwa Anda punya strategi yang tepat, punya cara yang yang jitu dalam menyelesaikan. Kalau ibaratnya menundukkan seseorang, ini menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Jadi nggak akan menimbulkan friksi atau gesekan dengan pihak lain karena Anda mempunyai cara yang bijak dalam menghadapi setiap apapun yang ada dalam kehidupan Anda. Hindarkan ya konfrontasi atau gesekan-gesekan dengan pihak lain supaya hidup Anda bahagia, damai, dan tentram. Tapi kalau lagi capek di hari ini, istirahat dulu, jangan paksakan. Karena sedang banyak orang kelelahan kemudian jatuh sakit, gak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada perbedaan pendapat, selisih paham, jangan malah didonder ya, dipaksa-paksa, nanti malah yang ada timbulnya pertengkaran. Tenang, terima dulu, tampung dulu protesnya, kesalnya, mungkin kekesalan dia tentang sesuatu yang tidak berkenan dari apa yang ada dalam diri Anda, atau Anda sendiri tidak berkenan atas sikap dia. Sepertinya harus dicari jalan tengahnya supaya apa yang diungkapkan menemukan cara yang bisa diterima sama pasangan sehingga tidak menimbulkan
kesan intimidasi atas keinginan. Kan ada tuh yang suka maksa pasangan, kalau kamu nggak ini aku ini loh, kalau nggak ini itu loh. Nah, itu yang harus dihindarkan. Bukan sikap seperti itu dengan pasangan, kesannya menjajah atas kekuasaan cinta. Wah, jangan sampai ya. Dan ini unsur pikirannya kuat sekali, jadi harus menggunakan akal pikiran kita, akal sehat kita untuk bisa menemukan cara yang jitu membuat pasangan tidak menjadikan dia musuh atau lawan debat Anda ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang berjuang untuk bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan atasan dan begitu beratnya sampai nggak bisa mikirin yang lain, ya sudah fokus sampai apa yang sedang Anda pikirkan terkait urusan keluarga dan pekerjaan bisa tuntas dengan baik. Tapi yang sedang melakukan pendekatan dengan seseorang, jangan terkesan Anda agresif atau melakukan pemaksaan supaya diterima kehadirannya atau diterima pendekatannya. Jangan, harus punya celah atau cara yang bisa dilewati dan bisa membuat dia merasa tanpa sadar mempersilahkan Anda masuk ke dalam hidupnya ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. King of Wands, Raja Tongkat. Diliputi dengan semangat dan keyakinan bahwa apa yang Anda jalani, apa yang Anda kerjakan, apa yang sedang dihadapi saat ini, Anda bisa dengan penuh tanggung jawab menyelesaikannya, menuntaskannya. Kalau ada problem juga jangan menutup mata, menutup hati, menutup pikiran. Hadapi. Anda yakin mampu mengatasi dengan sikap tanggung jawab dan juga punya kekuatan. Kekuatan itu ada dalam diri Anda, kecerdasan, leadership, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, pengalaman, dan juga dedikasi yang Anda miliki atas apapun yang Anda hadapi dan pekerjaan ya. Dedikasi Anda sudah luar biasa sehingga ketika menghadapi sesuatu Anda mampu menghadapinya dengan dewasa, dengan bijak, dan juga kalau terkait dengan pekerjaan Anda sudah tahu, oh mulainya dari sini, oh menghadapinya ini, oh cara menyelesaikannya seperti ini. Dengan begitu Anda jauh lebih tenang, tentram, nggak gerbag-gerbuk gitu, kesannya kayak orang belum berpengalaman. Jangan sampai ya. Dan ini adalah gambaran di mana unsur kematangan dalam jiwa Anda menonjol sekali. Mudah-mudahan Anda mampu melewati hari ini dengan semangat dan sukacita ya. Dan buat yang berpasangan, Anda memiliki rasa tanggung jawab yang besar sekali dalam sebuah hubungan sehingga pasangan merasakan bahwa Anda menjaga komitmen yang sudah diikrarkan, dan ini harus terus dipertahankan ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda dipercaya menduduki satu posisi, menjalankan satu pekerjaan, menjalankan satu bisnis atau usaha, maka bersikaplah seperti Anda memang seorang bos. Bukan bos yang bosi, bukan, maksudnya seorang atasan, seorang pemimpin, sehingga Anda tahu apa yang diinginkan dari apa yang Anda kerjakan. Tentu kesuksesan, keberhasilan, keuntungan. Nah, lakukanlah dengan baik sampai Anda betul-betul memberikan hasil yang memuaskan dan tidak diragukan lagi bahwa Anda memang layak mendapatkan yang terbaik dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Tapi buat yang sekarang ini sedang melakukan pendekatan, kedewasaan, kematangan bersikap, berbicara dan bertutur yang membuat hati tentram, dan juga cara pendekatan yang elegan akan membuat orang tunduk hatinya, langsung deh nggak bisa nolak dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi untuk bilang I do. Oh, oke ya. Giliran Leo, saya akan ambil satu kartunya. The World. Wow, ini adalah peluang atau kesempatan emas yang harus Anda kerjakan hari ini. Kalau dipercaya, kalau diminta untuk melakukan satu pekerjaan atau dipercaya untuk menyelesaikan satu aktivitas yang memang terkait dengan usaha, bisnis, atau pekerjaan, semoga Anda sungguh-sungguh karena hasilnya akan membawa Anda kepada proses peningkatan dari situasi kondisi yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bisa dibilang hasilnya wow kalau Anda serius dan sungguh-sungguh menyelesaikannya. Dan apapun yang dihadapi, kalau misalnya ada yang lagi kalut karena ada masalah, bisa terselesaikan dengan baik insya Allah ya. Kalaupun ada persoalan yang terkait dengan
hubungan kerja dengan seseorang bisa dilewati ya, bisa diatasi dengan baik, dan semua akan berlalu begitu saja dan berjalan lagi dengan damai dan baik ke komunikasi yang ada. Buat yang berpasangan, gak ada salahnya sesekali Anda mengajak dia untuk ngobrol, diskusi. Misalnya sudah selesai tugas-tugas atau pekerjaan, sepulang dari tugas gitu Anda janjian ngobrol dan menikmati sesuatu yang jarang atau sesuatu yang tidak biasanya dengan orang yang Anda sayangi, pergi ke satu tempat yang penuh dengan nostalgia, membayangkan hal-hal yang sudah dilampaui, begitu banyak perjuangan yang sudah dijalani bersama dia, dan ini akan menumbuhkan suasana yang beda gitu. Sesekali boleh lah ya, jadi nggak monoton, ada warna yang Anda ciptakan dalam hubungan cinta, dalam komunikasi dengan pasangan. Mudah-mudahan ini akan bisa ditumbuhkan atau menjadi satu rutinitas atau ritual cinta antara Anda dengan orang yang Anda sayangi ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini masih mau sendiri around the world dengan segala aktivitas dan komunitas-komunitas yang Anda enjoy banget untuk ikut terlibat dalam kegiatannya, mungkin memang agak sulit. Kalau Anda punya pasangan pasti ditinggal-tinggal terus. Lebih baik habiskan kebiasaan atau keinginan Anda untuk bebas lepas sebagai bujangan, sebagai gadis ya, sebagai lajang yang bergaul sana bergaul sini tanpa ada yang membatasi. Tapi buat yang sudah siap melakukan penjajakan, sepertinya Anda akan melabuhkan hati kepada orang yang sehobi, sepemikiran, seide, satu visi, satu misi, dan mungkin bertemunya dalam satu kegiatan yang sama-sama makin enjoy dalam kegiatan tersebut ya. Jadi kalau bisa dikatakan cinlok, cinta lokasi. Apapun itu, yang penting bertemunya dengan orang yang bisa membuat hidup Anda berwarna ya. Yang berikutnya adalah Virgo. 4 tongkat. Hijrah, berubah dengan penuh semangat dan keyakinan akan membawa satu kehidupan yang bahagia seperti ini. 2 orang menyambut dengan bunga ya, atau buke, mengatakan selamat datang. Dia sudah memasuki fase hijrah, melewati pagar atau gapura. Di atasnya ada dedaunan hijau, simbol kesuburan. Kemudian ada buah-buahan, simbol kemakmuran. Dan sudah ada di dalam gerbang istana. Di sini ada kastil. Jadi berubah dari yang tadinya mungkin sulit menjadi longgar hidupnya, jadi kecukupan. Yang tadinya stres sudah tenang, bahagia, teratasi masalahnya. Yang tadinya penuh dengan beban masalah sudah bisa diurai satu-satu masalahnya. Intinya berubah, ada kejelasan, ada satu tanda positif yang membuat hidup Anda makin bersemangat untuk tidak, misalnya pernah gagal, tidak mengulangi kegagalan. Pernah melakukan kesalahan, tidak lagi melakukan kesalahan. Ini adalah satu terapi yang akan membuat Anda meyakini bahwa Anda akan on the track, Anda akan menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Dan buat yang berpasangan, pastikan bahwa Anda dengan dia langkahnya menuju kepada kehidupan yang semakin hari punya kualitas, punya bobot, punya rencana masa depan ya. Dan buat yang lajang, apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini, Anda sedang berpikir bagaimana hidup bisa berubah makin berhasil, makin sejahtera, dan menemukan seseorang yang kelak akan membuat hidup Anda damai dan diliputi cinta. Jadi jangan pernah putus asa untuk terus mencoba menjajaki sampai Anda menemukan seseorang yang tepat untuk menjadi belahan jiwa dalam hidup Anda ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Kok Virgo? Libra. Ntar diprotes lagi. Tadi sudah ya, Virgonya ini Libra. Ace of Cups, as piala. Unsur kebaikan hati Anda menonjol sekali hari ini. Kepekaan rasa, keinginan bisa lancar yang dikerjakan, bisa lancar usahanya, bisa semangat dalam urusannya, dan bisa menuntaskan yang menjadi beban tugas dan tanggung jawabnya. Mudah-mudahan ini adalah berkah yang memang muncul untuk kehidupan Anda, kesejahteraan dan kebahagiaan di hari ini. Dan seperti juga tangan dari langit yang menyembul di balik awan,
memegang piala emas, airnya memancar ke 5 penjuru. Ada burung merpati, simbol malaikat yang menjatuhkan roti komuna. Ini artinya hari ini jika Anda sungguh-sungguh mengerjakan tugas apapun dan apa saja yang memancar dari diri Anda akan mendapatkan keberkahan, asalkan Anda betul-betul menjalankannya dengan ikhlas dan punya tujuan yang manis, tujuan yang besar untuk membahagiakan orang-orang yang ada di dalam orang-orang yang ada di sekitar hidup Anda, ya. Dan buat yang berpasangan, curahan cinta dan pancaran kasih sayang yang Anda miliki membuat hubungan ini akan kokoh, akan kuat, dan membuat Anda merasakan tentram, bahagia bersama dia. Kalau ada satu kenangan yang sering muncul, gak apa-apa, tapi habis itu ya sudah gitu ya. Daripada mikirin yang muncul, timbul, tenggelam, Anda gak akan fokus dengan apa yang dijalani saat ini. Pastikan bahwa Anda hanya memiliki satu cinta dan tujuan untuk hidup bahagia bersama orang yang Anda cintai, ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda betul-betul jatuh cinta, ingin terus dekat bersama seseorang yang membuat hati Anda tertarik, harus fokus penjajakannya. Jangan on and off gitu ya, nanti ibarat kayak lampu biarpet bikin mata sakit. Kalau ini bikin hati pegel yang lagi dideketin, ini sebetulnya senang apa enggak sih, kok enggak niat sih nongol, hilang, timbul tenggelam. Jadi kalau memang lagi melakukan pendekatan dan mendapatkan respon positif, di-maintain yang dengan baik, ya. Tapi buat yang sekarang lagi fokus mendapatkan kepercayaan, amanah, tugas, tanggung jawab yang hasilnya lagi deras-derasnya, berarti Anda harus tetap konsentrasi, fokus. Jangan sampai ada masalah gara-gara Anda lengah gitu, ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. 8 tongkat, gerak cepat. Hari ini seperti ada sesuatu yang ditunggu, ada yang nggak sabaran nunggu, tapi Anda juga jangan terbawa jadi tergesa-gesa ngerjainnya. Tenang, sabar, dan yakinlah sambil merem Anda bisa kok ngerjainnya, enggak ya. Tetap dengan tenang, sabar, memaintain semuanya dengan baik, mengerjakannya dengan susunan yang tepat, menyelesaikannya dengan aturan yang benar gitu ya, sehingga apapun yang diselesaikan tidak akan ada komplain, tidak ada retur, tidak ada yang salah atau rusak atau gagal gitu ya. Jadi semua yang Anda lakukan hari ini harus dengan ketenangan, kesabaran. Kalau di sini kan kayak orang tergesa-gesa, tapi gambarannya adalah apa yang Anda lakukan itu yang kembali kepada Anda. Berarti sebetulnya apapun yang dilakukan harus dengan persiapan yang matang, dengan sabar, tenang, dan konsentrasi supaya tidak buyar gitu ya. Dan buat yang berpasangan akan selalu terhubung batin, pikiran, perasaan Anda kepada orang yang Anda cintai. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang mungkin harus didiskusikan dulu dengan orang yang Anda sayangi, supaya tidak salah, supaya tidak lewat dari apa yang diinginkan, supaya tidak berantakan apa yang direncanakan, ya. Dan buat yang lajang sedang berusaha bisa dekat, nah, harus ada strategi khusus, harus Anda tahu caranya bagaimana menyelami pikiran dan perasaannya, sehingga ketika diskusi atau bicara dengan dia tidak nggak out of focus gitu, jadi nggak out of focus atau out of topic gitu. Jadi Anda harus pelajari dulu apa sih yang dia suka obrolannya, apa sih yang membuat dia bisa larut dalam diskusi yang Anda buka gitu ya, Anda paparkan. Nanti dia akan terlibat kalau dia tertarik. Nah, dari situ Anda bisa pelajari bagaimana sudut pandangnya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana gesturnya, bagaimana sikap dia dengan Anda. Kalau dia makin tertarik, pasti ada sinyal-sinyal di mana dia makin mendekat, dan makin akrab, ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. The High Priestess, pesan spiritual untuk Sagittarius untuk lebih tenang, lebih berhati-hati,
lebih bisa menerjemahkan setiap proses kehidupan Anda dengan sudut pandang spiritual. Jadi harus melihat segala sesuatu untuk kemajuan batin, perkembangan spiritual Anda, tidak emosian, tidak gerasa-gerusu, tidak gegabah, dan memegang kuat komitmen apapun yang ada dalam kehidupan Anda, ya. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini Anda jauh lebih terlindungi dalam mengerjakan apapun, karena tidak sembarangan dalam mengambil keputusan atau sembarangan dalam mengerjakan, karena Anda berhati-hati untuk terhindar dari segala sesuatu yang tidak diharapkan. Dan buat yang berpasangan, selalu ingat ikrar suci, ikrar cinta yang pernah Anda persembahkan bagi orang yang disayangi, supaya membuat Anda selalu ingat apa yang menjadi komitmen di awal, apa yang ingin Anda lakukan agar pasangan Anda bahagia dan meyakini bahwa Anda memiliki cinta yang begitu besar, cinta yang begitu tulus untuk bisa membuat Anda dengan dia saling mencintai dan membangun satu kehidupan yang bahagia. Untuk yang lajang, kalau saat ini berpikir ingin segera menemukan sosok calon pendamping hidup, maka yang dipikirkan, yang dimulai adalah langkah positif untuk bisa makin dekat, makin akrab, dan bisa betul-betul saling mencinta, ya. Kalau memang sekarang belum ada, ya nggak apa-apa, sabar aja. Tapi kalau yang sekarang juga fokus dengan menjajaki pekerjaan, tugas tanggung jawab yang diberikan, urusan-urusan kehidupan keluarga, khususnya orang tua mungkin sedang ingin Anda perhatikan, sedang ingin Anda mengurus keluarga, salah satu keluarga mungkin ada yang sakit atau ada yang sedang punya masalah, Anda diminta urun rembuk, berarti Anda bisa lebih mencurahkan perhatian ke keluarga supaya satu persatu masalahnya bisa terselesaikan dan Anda bisa fokus lagi dengan hidup yang dijalani. Siapa tahu sudah siap untuk menjajaki kemungkinan dekat dengan seseorang, kenapa tidak, ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Kesatria piala, memegang piala emasnya, bercahaya dengan kuda putihnya, berjalan menuju bukit emas, di atasnya ada istana. Ini adalah gambaran di mana hari ini sepertinya Capricornus punya seabrek rencana untuk pergi, untuk bertemu, untuk rapat atau melakukan diskusi tentang satu kegiatan, juga perencanaan, atau mungkin ada satu penandatanganan kontrak bisnis atau kerja. Nah, harus dibahas dengan baik, didiskusikan dengan baik. Setidaknya Anda jemput bola. Kalau jemput peluang mungkin, tapi ini jemput bola dalam sebuah transaksi gitu ya, dalam penawaran bisnis, dalam penawaran produksi hasil barang atau jasa. Ini akan membuat Anda satu langkah lebih maju dalam menjalankan rutinitas kegiatan pekerjaan, karena harus lebih aktif, ya, proaktif gitu. Untuk yang berpasangan, bahwa dia dalam suasana yang membayangkan betapa bersama Anda itu setiap waktu hidup berkualitas, diliputi cinta, diliputi harapan indah, diliputi dengan semangat untuk membangun satu hubungan yang makin berbobot gitu, ya. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi Anda dengan dia untuk terus membahas bagaimana langkah-langkah hidup menjadi berjenjang, ya, langkahnya makin meningkat, bukan malah turun atau mundur gitu, ya. Jadi setiap yang dibahas adalah proses dan progres kehidupan ke arah yang lebih baik. Buat yang lajang, kalau saat ini Anda sudah mulai merasakan getar cinta karena rasa suka terhadap seseorang, jangan ditahan, jangan ditutupi. Anda harus bisa mengetahui cara bagaimana bisa dekat dengan seseorang tersebut. Kalau memang teman, ya mungkin jauh lebih mudah, ya. Kalau memang sudah kenal, itu apalagi gitu. Tapi kalau belum kenal, ya harus pelan, sabar, dan juga harus bertanya dengan jujur ke dalam diri Anda sendiri, apakah memang pas saya menyukai dia,
apakah ini tidak terlalu tinggi mengharapkan dia, atau malah sebetulnya ini mungkin sekali untuk dekat cuma belum berani memulai. Nah, kalau belum berani mulai berarti harus cari strateginya gimana cara Anda bisa supaya bisa dekat, bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan makin akrab ya. Oke. Dari apa yang saya bahas, kalau ada yang kurang berkenan, jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi secara private, silakan kontak Mbak Tati. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, mekanisme konsultasinya di WhatsApp 0878 8500 1208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.